aja aku, Fik, Fik. Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan bahan kajian kami terkait dengan peran sosial media dalam studi hubungan internasional. Dan di sini kita mengambil judul Social Media in International Relation, Foresee the Future of Digital Diplomacy. Jadi dalam paper kali ini atau dalam presentasi kali ini, kita akan berusaha mengkaji bagaimana sosial media berkembang dalam studi ilmu hubungan internasional dan bagaimana nantinya sosial media ini akan menciptakan tren-tren baru dalam dunia diplomasi, yaitu digital diplomasi yang sebenarnya sudah terjadi sampai sekarang ini. Dan bagaimana suatu saat nanti diplomasi akan diwakilkan tidak hanya oleh diplomat, tetapi oleh semua masyarakat yang memainkan sosial media tersebut. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota tim saya dulu. Yang pertama ada Muhammad Bigdat, ada saya sendiri, terus ada Iliyin, ada Anissa Nurul, ada Muhammad Lizamil, ada Muhammad Aksin, dan ada Haidar Amri. Nah, untuk materi yang pertama adalah tentang public diplomasi dan skopnya. Jadi dalam bukunya, Joseph Nye mengenalkan konsep soft power dalam diskusi HI, yang mendefinisikan bahwa soft power adalah the ability to affect others to obtain the outcomes one wants through the attraction rather than coercion or payment. Jadi Joseph Nye menjelaskan bahwa ada konsep soft power di mana negara atau aktor hubungan internasional punya memilih jalan attraction daripada pemaksaan atau membayar untuk mendapatkan pengaruh. Nah, soft power ini dilakukan dalam implementasinya berbentuk public diplomacy. Nah, diplomasi publik ini adalah upaya aktor hubungan internasional untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik agar mencapai suatu image atau frame yang diinginkan. Salah satu dimensi implementasinya adalah melalui diplomasi digital yang seringkali termanifestasi dalam penggunaan sosial media oleh institusi negara maupun aktor-aktor non-state lainnya. Ya, kemudian di sini ada pengertian digital diplomasi. Menurut John Mellison, diplomasi digital merupakan bagian dari perkembangan diplomasi publik. Marcus Aurelius juga berpendapat bahwa dalam perspektif diplomasi publik, pelaksanaan diplomasi digital merupakan strategi yang dilakukan suatu negara dalam menggunakan instrumen teknologi digital berupa internet dan media sosial. Dan ada tambahan juga menurut pendapat Manov dan Segev bahwa diplomasi digital mengacu pada penggunaan platform media sosial yang dilakukan negara dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri, sehingga di sini suatu negara dalam melaksanakan diplomasi digital itu bisa melalui produksi atau production, menyebarkan informasi, dissemination, serta menjaga arus informasi atau yang disebut juga maintenance of knowledge, yang bertujuan untuk mencapai tujuan menggunakan instrumen internet maupun media sosial. Kemudian sejarah terciptanya digital diplomasi adalah Kementerian Luar Negeri pertama yang mendirikan divisi diplomasi elektronik adalah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Task Force on Diplomasi didirikan pada tahun 2002. Gugus tugas ini telah berubah nama menjadi Office e-Diplomasi dan melibatkan 80 staf, separuh diantaranya menangani diplomasi elektronik. Kemudian Kementerian Luar Negeri lainnya juga menerapkan diplomasi elektronik. UK Foreign and Commonwealth Office memiliki Office of Digital Diplomasi yang terlibat dalam berbagai aktivitas diplomasi elektronik. Swedia juga aktif dalam pelaksanaan diplomasi digital, khususnya melalui strategi komunikasi daring yang dilakukan Menteri Luar Negeri. Kemudian signifikansinya dalam studi HI adalah diplomasi digital dalam kaitannya dengan diplomasi suatu negara dapat dilihat dalam dua tingkatan utama, yaitu tingkat Kementerian Luar Negeri dan tingkat perwakilan kedutaan besar. Dengan dua tingkatan tersebut, diplomasi digital dianggap mampu membantu negara dalam mencapai kepentingannya, seperti upaya pembentukan citra atau nation building,
branding. Kemudian diplomasi digital juga dianggap sebagai alat yang efektif dalam upaya menjaga reputasi suatu negeri karena dianggap mampu menghadirkan komunikasi dua arah di antara penggunanya. Kemudian elaborate, ada beberapa contoh dari digital diplomasi ini. Kami mengambil dari Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri sudah menggiatkan berbagai kegiatan diplomasi melalui platform digital untuk mendukung kegiatan di bidang ekonomi dan politik. Salah satunya adalah dengan memiliki akun sosial media. Hal ini mendorong praktik diplomasi yang mampu menjangkau masyarakat luas seperti sarana edukatif dan promosi melalui sosial media. Tak hanya itu, platform digital juga digunakan untuk menjalin komunikasi dan perlindungan dengan WNI di luar negeri dengan meluncurkan aplikasi bernama Safe Travel untuk warga Indonesia yang sedang bepergian atau tinggal di luar negeri. Aplikasi ini mencakup informasi dari 180 negara terkait dengan tingkat keamanan dan kerawanan suatu negara ditandai dengan indikator warna, informasi alamat, nomor telepon, email, dan hotline perwakilan Republik Indonesia. Negara berusaha hadir dalam perlindungan WNI di luar negeri. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara Indonesia terhadap kita, rakyat Indonesia di luar negeri secara tidak langsung. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sosial itu muncul dan bagaimana sosial media itu menjadi salah satu instrumen diplomasi di dunia internasional. Seperti yang tertera di PowerPoint, bisa dilihat timeline dari bagaimana munculnya sosial media, dimulai dari ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak pada era 70-an sampai tahun 2003 sampai saat ini. Bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu media sosial sebagai instrumen diplomasi digital adalah ketika negara-negara di dunia mulai menyadari akan ketergantungan masyarakat dan pemerintah terhadap infrastruktur digital. Media sosial saat ini dapat dimisalkan sebagai dunia kedua bagi masyarakat dunia, sehingga media sosial dapat menjadi sarana diplomasi alternatif yang efektif. Lalu untuk contoh implementasi dari diplomasi digital ini sendiri adalah salah satunya diplomasi budaya Jepang dan Korea melalui film, animasi, dan komik. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sosial media juga dapat digunakan sebagai a new weapon of state. Beberapa di antaranya itu sosial media dapat digunakan sebagai senjata destruktif. Maksud dari senjata destruktif yaitu sosial media dapat digunakan untuk mengganggu kestabilan dari suatu negara. Contohnya yaitu dari keberadaan Russian troll farm, di mana pemerintah Rusia mempekerjakan ratusan karyawan untuk membuat akun bot untuk mempengaruhi opini publik dalam suatu negara tertentu dalam topik tertentu. Selanjutnya yaitu sosial media juga dapat digunakan untuk mempengaruhi jalannya konflik. Contohnya yaitu pada masa Saddam Hussein, yaitu diktator Irak dalam Perang Teluk. Saat penyerangan Irak oleh tentara koalisi pimpinan Amerika Serikat, Saddam Hussein sadar bahwa dia tidak akan dapat mengalahkan pasukan tersebut dengan aspek militer. Oleh karena itu, mereka mengambil strategi defensif untuk memperlama jalannya konflik dengan harapan untuk mengubah opini masyarakat seperti yang terjadi dalam intervensi Amerika di Vietnam dan invasi Suez Canal oleh Inggris dan Perancis. Selain itu, sosial media juga dapat digunakan sebagai media empowerment oleh pihak-pihak belligerent. Contohnya yaitu oleh penggunaan sosial media oleh ISIS dalam kampanye militernya di Syria dan Irak. ISIS berhasil menciptakan media propaganda yang berhasil merekrut
tidak kurang dari 30.000 mujahidin dari seluruh penjuru dunia untuk berjuang di bawah panji ISIS. Next slide. Ya, kemudian kita akan bahas tentang media sosial dan propaganda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa media sosial itu memiliki banyak kemungkinan sebagai senjata yang dapat digunakan oleh aktor negara maupun non-negara. Nah, di sini propaganda adalah merupakan salah satu penggunaan media sosial untuk mengejar kepentingan aktor-aktor politik internasional. Berikutnya. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Kelompok kami berpendapat bahwa sebenarnya media sosial itu mempunyai banyak keunggulan dibandingkan media konvensional dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan politik internasional. Faktor pertama adalah faktor biaya. Di sini media sosial cenderung jauh lebih murah daripada media konvensional. Kita dapat membayangkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola satu akun oleh seperti bisa dikatakan pemimpin dunia atau bahkan ratusan akun seperti yang tadi seperti dalam kasus bot itu akan jauh lebih murah daripada kita menggunakan biaya tersebut untuk media konvensional seperti mendirikan dan mengelola televisi, radio, surat kabar dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah media sosial itu sifatnya global. Di sini berbeda dengan media konvensional. Media konvensional seringkali terikat oleh di mana lokasi mereka berada. Sebagai contoh, televisi Indonesia maka hanya akan dilihat mayoritas oleh penduduk Indonesia. Hal ini berbeda dengan media sosial, di mana media sosial itu setiap media sosial itu mempunyai peluang untuk dia bisa mengglobal, tak terbatas oleh batas-batas negara ataupun batas-batas wilayah. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan media sosial dalam menyebarkan berita. Di sini kita melihat bahwa di dalam media sosial itu terdapat suatu sistem yang biasa disebut sebagai trending ya. Jadi setiap peristiwa itu sekali terjadi itu akan dapat langsung secara cepat dapat dikabarkan dan disebarkan lewat media sosial. Hal ini merupakan salah satu keunggulan media sosial dibandingkan media konvensional. Kita dapat melihat bahwa sistem trending ini bisa atau banyak dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik internasional untuk mengejar kepentingan mereka. Bahkan dalam beberapa kasus sehingga melakukan aksi yang tidak terpuji. Selanjutnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah sistem sensor yang di media sosial yang cenderung lebih longgar dibandingkan media konvensional. Seperti yang kita tahu, media konvensional itu banyak terikat oleh aturan-aturan seperti undang-undang negara, undang-undang pers, dan lain-lain. Hal itu tidak terjadi di media sosial, di mana apapun yang kita tulis akan dapat langsung kita sebarkan. Oleh karena itu, banyak aktor-aktor politik di dunia itu lebih memilih media sosial karena mereka bisa lebih bebas untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Lanjut. Ya. Di sini kami memberikan contoh seperti yang disebut tadi adalah seperti kasus ISIS, di mana ISIS sendiri itu adalah suatu organisasi yang transnasional, di mana yaitu berhasil menggait puluhan ribu rekrutan dari negara-negara di dunia, bahkan dari Eropa yang notabene adalah sebuah negara maju, untuk mau bergabung dengan mereka di Timur Tengah untuk melakukan serangan-serangan aksi terorisme. Selain itu banyak juga gerakan-gerakan yang dipelopori oleh media sosial seperti yang Anda lihat sebelumnya tadi ada seperti gerakan Black Lives Matter, gerakan feminisme, dan yang akhir-akhir ini viral adalah gerakan LGBT yang tengah memperingati bulan Pride atau Pride Month. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai bagaimana negara ini mengikuti arus perkembangan globalisasi tanpa adanya penghalang antara negara. Nah, pengaruh media sosial ini memiliki peran penting dalam percepat globalisasi yang pada akhirnya akan membuat negara akan sangat mudah untuk dijangkau, dipantau, dan dicampuri urusannya oleh negara lain, baik dari segi positif maupun negatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa suatu berita itu akan dengan sangat mudah trending sehingga memiliki dampak jika suatu negara itu masyarakatnya memberikan komentar negatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa globalisasi sendiri artinya adalah mendunia, di mana semakin cepat atau lambat dengan adanya perkembangan teknologi dan pendukungnya, maka dunia atau negara yang jauh tidak lagi terasa jauh karena dapat diakses komunikasinya dalam hitungan menit maupun detik. Next. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
bahwa dampak media sosial ini banyak yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Salah satunya adalah karena akses yang mudah, sehingga rumor dan berita itu dapat dengan mudah tersebar meskipun berita tersebut berasal dari negara lain yang bahkan tidak dikonfirmasi benar atau tidaknya. Next. Oleh karena itu, menurut Hearst dan Thompson, pemerintah masih diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan tertentu di negara masing-masing. Selanjutnya. Di era digital 4.0, sosial media terbukti penerapannya dalam segala aspek diplomasi sudah jelas akan menjadi sangat penting di masa mendatang, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi untuk masalah tentang propaganda instrumen ataupun dan lain sebagainya. Self branding dapat dengan mudah dibangun menggunakan sosial media dengan akses yang mudah dan bentuk konten atau sajian dari berbagai visi misi yang sedang dicanangkan. Namun ada yang perlu dipahami, banyak juga pihak-pihak yang berada di media sosial menyalahgunakan dan menjadikan senjata yang sangat berbahaya. Seperti yang ISIS tadi, bermain isu hingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dari beberapa pihak yang sengaja ingin dirugikan. Maka dari itu, sangat dianjurkan agar selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Cari sumber terpercaya dan budayakan membaca dengan cermat agar tidak terperdaya oleh berita-berita bohong yang hingga saat ini masih banyak beredar di media sosial. Terima kasih. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan gak apa-apa wes.